Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risna dari program studi Teknologi Informasi semester 2. Di sini, aku akan membahas bab 4 dari buku pengantar tata kelola IT tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Materi ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita mengetahui bagaimana sih perangkat-perangkat ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi data. Jadi, komunikasi data merupakan proses di mana data dikirim dan diterima antara perangkat satu sama lain. Misalkan kita ngirim file dari laptop ke HP. Ini merupakan contoh dari komunikasi data. Agar komunikasi data bisa berjalan dengan lancar, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah delivery atau pengiriman. Data harus sampai ke tempat tujuan yang benar, sesuai yang diharapkan. Yang kedua ada accessory. Data harus dikirim dengan akurat, tidak kurang dan tidak berlebihan. Yang ketiga ada timeliness. Adalah data harus datang tepat waktu. Yang keempat ada jitter. Ini adalah variasi waktu saat kita ngirim data. Semakin kecil jitter, semakin bagus pengirimannya. Jadi, ketika salah satu bermasalah, kita akan mengalami namanya ngebug atau error. Yang kedua ada media transmisi, kabel versus nirkabel. Komunikasi ini nggak bisa berjalan sendirian. Mereka harus memerlukan media transmisi. Secara umum, media transmisi ada dua jenis. Yang pertama ada terestrial yang berbasis kabel. Ini seperti kabelan atau fiber optik yang memiliki kekuatan, kestabilan, dan aman dari gangguan. Tetapi mereka memiliki kekurangan, yaitu mahal dan pemasangannya memerlukan tenaga ekstra dan penanganan yang khusus. Yang kedua ada satelit atau gelombang radio atau nirkabel. Ini contohnya itu kayak Wi-Fi, Bluetooth, atau sinyal HP. Mereka dapat digunakan secara praktis dan bisa di mana aja. Tetapi ini lebih rentan terhadap gangguan ketika cuaca atau sinyal yang bentrok akibat beberapa masalah. Jadi kenapa itu internet kita itu bisa lemot atau sinyalnya hilang? Itu karena ada gangguan dari media transmisinya. Yang ketiga ada transmisi sinkron versus asinkron. Nah, di bagian ini agak cukup rumit, tapi ini penting ya. Yang pertama ada sinkron, yaitu data dikirim dalam blok terus-menerus dan ini lebih cocok untuk komunikasi secara real time, kayak streaming, video call, yang memerlukan waktu yang sama. Gitu. Terus ada asinkron, ini data dikirim satu persatu dan cocok untuk hal yang tidak terlalu cepat, contohnya ketika kita ngirim file lewat email. Nah, jadi ketika beda jenis komunikasinya, beda juga cara metode pengiriman datanya. Yang keempat ini ada jenis jaringan komputer. Nah, di dalam komputer, jenis-jenis jaringan ini ada banyak ya. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Ini adalah contoh jaringan yang ruang lingkupnya itu cukup luas, seperti kantor, sekolah, atau rumah, yang cepat dan simpel. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah jangkauannya lumayan besar lagi, seperti satu kota atau antar kampus dan kantor cabang. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Ini adalah yang global. Contoh paling jelas dan sering banget kita ketahui ini adalah internet. Nah, internet ini merupakan jaringan berbasis WAN yang bisa mencakup negara bahkan seluruh penjuru dunia. Yang keempat ini ada WLAN atau wireless LAN. Jadi ini sama kayak LAN, tetapi mereka ini wireless. Jadi kayak kita pakai Wi-Fi. Nah, jadi kita bisa pakai untuk hotspot rumah atau kampus gitu. Dan yang terakhir ada PAN atau Personal Area Network. Ini adalah jaringan yang jangkauannya kecil, sebatas di area private aja gitu, kayak Bluetooth dari HP ke handset. Nah, itu kan sedikit aja tuh jangkauan areanya. Itu buat device pribadi biasanya.
Nah, dan yang kelima ini ada komponen pendukung jaringan. Jadi jaringan ini harus ada yang mendukung supaya jaringan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi nggak cuma kabel dan sinyal aja, tapi harus memiliki komponen lainnya. Seperti ada router. Nah, ini adalah mengatur jalur data seperti alur lintas jaringan gitu. Terus ada switch, ini buat nyambungin banyak perangkat di dalam LAN. Ada modem, nah ini buat ngubah sinyal nih dari digital ke analog atau sebaliknya. Yang keempat ini ada access point, nah ini ngebuat nyebarin titik sinyal WiFi biasanya. Nah terus yang keenam ini ada manfaat jaringan komputer. Nah manfaat jaringan komputer ini banyak banget manfaatnya. Yang pertama ada berbagi file dan printer antar komputer. Terus ada kerja kolaboratif pakai cloud, terus ada remote system, jadi kayak kita mengatur server dari jarak jauh. Terus ada akses informasi secara global dalam hitungan detik atau real time ya. Dan itulah kesimpulan dari bab 4. Jadi gini kita simpulin bahwa komunikasi data dan jaringan komputer itu bukan hanya soal internet aja, tapi juga bagaimana sih data ini bisa dikirim, diproses, diterima, dibagikan secara cepat dan tepat agar efisien ketika antar perangkat gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.